Shalom, puji Tuhan, kita ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita diberi nafas kehidupan buat Tuhan, dari Tuhan, untuk kita boleh beribadah di tempat ini lagi. Ini semua karena kebaikan, karena kesetiaan Tuhan yang selalu ada bersama kita. Kita mau satukan hati kita mau bersama-sama berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Hari yang terbaik yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan buat setiap campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah berubah Tuhan. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat, merasakan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, yang telah Kau nyatakan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus.
kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Jesus. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Segala perbuatanmu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Kami sangat terkagum buat setiap perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Kan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku.
sepanjang hidupku. Kami mengangkat kami dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sebab Dia baik. Sebab Yesus sahabat kita, Dia yang memegang kehidupan kita. Mari kita mau angkat suara kita. Kita mau sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus, terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Nama Allah kami yang besar, nama Allah kami yang kudus, yang kami puji pada siang hari ini. Kami puji Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau ya Allah, kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami mengimani hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Sekarang Tuhan, Engkaulah yang mengambil alih sepenuhnya jalan ibadah kami. Dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus mengambil alih. Hati kami dibukakan oleh Roh-Mu. Pikiran kami dibukakan oleh Roh-Mu. Supaya pikiran kami melihat dengan terang jelas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami akan memuji Engkau dengan penuh sukacita. Kami akan mendengar firman Allah dengan hati yang terbuka. Dan sekarang Allah, seluruh kegiatan kami, seluruh acara rangkaian ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap kami yang datang, yang hadir pada siang hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami membuka ibadah ini hanya dalam satu nama, nama Yesus yang memberkati kami. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita mau kasih salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, amin. Apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terbang bersama Tuhan, katakan yes. Haleluya.
Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan Ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan Ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan Ku menopang, ku kan aman. Siap terbang lagi bersama Tuhan Yesus. Ku kan terbang, yes, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan Ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kita persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita kembali bersama-sama. Mereka datang, mereka minta didoakan. Nanti Tuhan berkati mereka. Amin saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama, arahkan tangan kita kepada mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak bosan-bosan kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami memiliki keyakinan yang penuh. Tuhanlah yang menumbuhkan iman itu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi mereka akan beribadah di sekolah minggu di lantai dasar. Dalam nama Tuhan Yesus, iman yang sudah ada, Kau tumbuhkan melalui puji-pujian yang akan mereka naikkan kepadamu. Kau tumbuhkan melalui doa yang dipimpin oleh guru-guru. Kau tumbuhkan melalui firman-firman Tuhan yang mereka dengar, yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, biarlah karakter sejak kecil ini diubah, dibentuk oleh Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Orang tua pun akan tetap tegar di hadapan Allah. Kau memiliki Allah yang dahsyat, akan memelihara, menjaga anaknya. Demikian Tuhan
kami berdoa dalam nama Yesus, orang tua murid pun juga terus diberkati oleh Tuhan. Tidak kurang-kurang berkat Tuhan turun atas guru-guru sekolah minggu yang penuh hikmat dengan penuh kesabaran untuk mendidik, memberkati mereka melalui ajaran-ajaran dan pelajaran yang mereka ajarkan kepada anak-anak. Di dalam nama Yesus, semua anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang dipilih, yang dididik oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah akan mengimpartasikan kuasa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru, begitu juga dengan orang tua murid yang akan mendampingi mereka, diberkati oleh Tuhan. Jangan izinkan kami lelah melayani, jangan izinkan kami berhenti melayani. Melayani Tuhan itu adalah panggilan utama kami dalam hidup ini. Melayani Tuhan, kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah sekolah minggu dan ibadah kami yang sedang berlangsung. Haleluya. Amin. Amin. Silakan selamat belajar. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saja untuk semua bangkit berdiri.
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu Bapa. Sungguh kami bersyukur siang hari ini Engkau boleh mempertemukan kami kembali, mempersekutukan kami kembali di dalam kasih-Mu. Sungguh kami naikkan segala pujian kami, hormat kami hanya kepada Engkau. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, penguasa langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun siang hari ini bagi kami semua. Setiap kami akan diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang benar di hadapan-Mu. Sehingga apa yang kami terima dengan sukacita. Apa yang kami dengar dengan segenap hati kami. Dan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, kami kerjakan. Biar kami kerjakan dengan kerelaan hati kami. Karena kami tahu firman-Mu lah yang mengubah hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu lah yang akan membawa kami untuk kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua. Dan urapan Allah yang baru turun atas kami terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara melalui lidah bibir hamba. Sucikan dan kuduskan sehingga apa yang keluar dari mulut bibirku semua hanya berasal daripada Engkau. Ya Roh Kudus, mari beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ya, ada kuasa-kuasa yang tidak benar, kuasa-kuasa yang ingin Tuhan untuk mengalihkan setiap pikiran kami. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah hanya Engkau saja yang beracara, berbicara, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah namamu selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya senang sekali ya di ibadah yang kedua ini ya kita boleh kembali bersama-sama untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk worship leader, singer, para pemain musik yang sudah boleh membawa kita juga dalam hadirat Tuhan ya dari pagi tadi ya hingga sampai siang hari ini, dan semua hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani ya. Dan juga Ibu Ketut, ya Ibu Pendeta, Ibu Gembala Saudara, dan juga seluruh pengerja di tempat ini memberi kesempatan untuk saya boleh ya berdiri kembali ya untuk membagikan firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, ya siang hari ini saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan yaitu mengenai komitmen Bapak Ibu Saudara ya. Judul firman Tuhan siang hari ini adalah berkat dalam sebuah komitmen, saudara. Ya, kenapa kita perlu yang namanya hidup di dalam komitmen, saudara? Ya, karena komitmen itu begitu penting ya bagi kita, ya khususnya kita bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, ya kita yang sudah dipanggil Tuhan, ya khususnya saudara yang sudah ambil bagian ya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Bahkan di dalam rumah tangga juga keluarga, ya kita perlu yang namanya komitmen, saudara. Ya, bahkan di luar sana saudara yang bekerja juga, ya mungkin sudah sebagai karyawan, mungkin sudah sebagai ASN ya, PNS dulu namanya itu, saudara. Kita perlu komitmen saudara dalam segala bidang kehidupan ini, saudara. Ya, karena kita tahu ada berkat ya di dalam komitmen, saudara. Ya, saya ingin kita bersama-sama kita baca dulu, saudara, dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10, ya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, ya biar kita ya duduk berdiri. Saya khawatir entah saudara kalau duduk terus keenaan ngantuk, saudara ya. Ini jam-jam yang agak berat, saudara ya. Oke, ya kita baca secara lantang bersama-sama saudara dalam Injil Lukas 16 ayat 10. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, satu lagi saudara, Lukas 9 ayat 62, 321. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Silakan duduk, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk siang hari ini saudara. Ya, apa itu komitmen saudara? Ya, di dalam perjanjian lama ada salah satu contoh yang sangat jelas sekali saudara. Ya, apa itu komitmen? Ya, mengikut Tuhan saudara. Ya, suatu ketika di dalam kitab Daniel diceritakan suatu ketika Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang megah saudara. Ya, dan di situ diceritakan ya di lembah Dura patung itu diletakkan saudara. Ya, dan setiap ada suara musik ataupun pertanda saudara dimanapun orang ya di seluruh Babel itu ya saat suara itu diperdengarkan ya mereka harus sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar itu saudara ya. Dan kita tahu di dalam kisah itu ya ada 3 orang Ibrani saudara ya. Ada yang tahu saudara? Siapa namanya? Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Bahkan itu ada lagunya sekolah minggu ya salah ya. Sadrak, Mesak dan Abednego ya dimasukkan kemana? Goa? Di Gua Singa atau di mana saudara? Wah ya betul, pintar sudah. Ya di dapur api ya. Nah waktu apa yang diperintahkan itu dikerjakan saudara, 3 orang ini tidak mau mengikuti saudara. Dan akhirnya mereka ditangkap ya. Dan akhirnya singkat cerita kita tahu kisahnya mereka diperhadapkan kepada raja saudara. Dan raja berkata, apakah benar yang kalian lakukan? Apakah kalian memang tidak mau yang menyembah ya patungku itu? Ya, apa yang mereka katakan saudara? Ya, nah 3 orang ini berkata, ya baginda raja. Ya, mereka mengatakan, ya seandainya ya kalau kami pun harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala itu, ya dan seandainya ya jika Tuhan yang kami sembah ya tidak mau ya atau tidak menyelamatkan kami, ya apa yang mereka katakan saudara? Kami ya tetap tidak akan menyembah patung ya, patung buatan baginda raja itu. Ya, nah ini komitmen Bapak Ibu Saudara. Ya, berapapun harganya harus dibayar. Akhirnya apa yang jadi mereka tetap ngotot tidak mau dan mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Bahkan sampai 7 kali dikatakan panasnya saudara ya. Dan kita lihat di situ saudara, ya mujizat Tuhan terjadi saudara. Amin. Ya firman Tuhan katakan bahwa tidak sehelai rambut pun dari kepala mereka hangus terbakar. Raja pun tidak mencium bau hangus dari baju ataupun dari tubuh mereka yang terbakar saudara. Ya di dalam komitmen itu ada berkat Tuhan saudara. Amin saudara. Walaupun ada harga yang harus bayar saudara. Nah kita akan belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan apa itu komitmen ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan komitmen itu adalah sebuah perjanjian ya, keterikatan untuk melakukan sesuatu saudara. Ya, komitmen juga disebut sebagai kontrak ya. Ya perjanjian, kontrak terus tanggung jawab ya. Ada perjanjian dalamnya, ada kontrak di dalamnya, juga ada tanggung jawab saudara. Kalau disimpulkan berarti komitmen itu adalah sikap setia dan tanggung jawab seseorang kepada dirinya sendiri, orang lain, organisasi, ya Tuhan dan hal tertentu lainnya saudara. Ya. Jadi kalau kita mau komitmen berarti dalam diri kita ada kesetiaan dan juga di situ ada tanggung jawab saudara. Ya, nah dikatakan oleh Rick Warren saudara, penulis buku Purpose Driven Life, dia mengatakan demikian. Hamba yang setia itu tidak pernah pensiun, ya Anda dapat pensiun dari karier Anda, tetapi Anda tidak akan pernah pensiun dari melayani
Tuhan. Nah, oleh sebab itu karena kita tidak bisa pensiun dari melayani Tuhan, diperlukan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh, saudara. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Ya. Bahkan di dalam ya pekerjaan kita, saudara yang bekerja, ya mungkin di dalam karier kita, saudara, kita bisa pensiun ya di usia sekian, ya ada perusahaan-perusahaan dan juga di pemerintahan udah menetapkan usia pensiun, ya ada batas limitnya. Itu pun diperlukan komitmen, saudara, dalam pekerjaan karier kita, ya apalagi di dalam kita melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan seumur hidup kita, saudara, sampai Tuhan akan memanggil kita pulang. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Oleh sebab itu diperlukan komitmen, ya. Nggak mudah kita mengiring Tuhan, saudara. Ya, Tuhan Yesus sendiri katakan, barang siapa mau mengikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, saudara. Itu diperlukan sebuah komitmen sungguh-sungguh, saudara. Ya, jadi kita nggak bisa sekedar ya ikut-ikutan atau kita sekedar ya percaya dan lain sebagainya untuk kita mengiring Tuhan. Ya diperlukan komitmen, saudara. Ya. Nah ini saudara, ya ada yang tahu ini siapa? Yang ibadah pagi enggak boleh jawab. Ada yang tahu, saudara? Ya ini pasti sudah umum bagi saudara ya. Ini disebut sebagai abdi dalam keraton, saudara. Ya, atau nama lainnya itu punakawan, saudara. Ya, kita tahu kalau saudara mungkin yang pernah ke Jogja atau ke Solo atau juga yang bisa lihat di televisi, saudara. Ya mereka begitu penuh pengabdian, saudara. Ya bahkan saat mereka harus masuk menghadap sultan, yaitu mereka harus ngesot, saudara. Tahu ngesot? Ya jongkok, ya jalan jongkok gitu, merayap lah gitu, saudara. Ya, harus lepas sandal ya dan lain sebagainya, saudara. Ya, dan ini luar biasa, saudara. Mereka disebut abdi. Nah, kata abdi itu berarti hidup mereka ya serahkan, ya istilahnya pengabdian mereka untuk ya sultan atau kerajaan atau keraton di Jogja atau di Solo itu ada, saudara. Nah, saudara tahu ya berapa gaji dari abdi dalam ini? Ya. Tadi pagi sudah saya sebutkan, saudara. Ada yang tahu enggak, saudara? Ya, bukan UMR, saudara. Ya ini jauh dari UMR. Ya, saya lihat ya dari berita terbaru ya yang masih muda, yang junior, saudara, gajinya itu Rp5.000, saudara. 1 bulan. Bukan 1 hari, 1 bulan, Bu, ya. Bayangkan ya, Rp5.000 ya 1 bulan. Nah, yang senior, yang sepuh, saudara, ya itu gajinya 15.000 1 bulan, saudara. Ya, meskipun mereka dapat makan atau minum di dalam keraton itu, saudara, tapi itu gaji mereka, saudara. Ya. Sekalipun juga mereka mungkin punya sawah dan lain sebagainya untuk dikerjakan, tapi ini bagi mereka adalah sebuah kehormatan, saudara. Ya, sebenarnya sayang kalau waktu mereka dibuat untuk pekerjaan yang lain lebih menguntungkan daripada waktu mereka habiskan di dalam keraton untuk melayani keperluan ataupun juga setiap kegiatan di keratonan Jogja atau Solo, saudara. Ya mungkin itu lebih menguntungkan, tetapi waktu mereka diwawancara, ya mereka mengatakan ya saya terhormat, ya merasa dihargai bisa melayani ya keratonan atau sultan, ya sultan, saudara. Ya, jadi sebuah pengabdian yang benar-benar membuat mereka merasa terhormat, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, kita melayani siapa? Sultan? Bukan, saudara. Ya kita melayani raja di atas segala raja. Sultan di atas segala sultan, saudara. Amin. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan jagat raya dan semua, bahkan menjadikan hidup saya dan saudara. Ya, dan saudara dipanggil untuk melayani itu adalah berkat yang luar biasa, saudara. Kehormatan yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu kalau kita melayani Tuhan enggak boleh ngeluh, saudara. Amin. Ya, jangan sedikit-sedikit ngambek. Ya, sedikit-sedikit tidak cocok sama rekan pelayanan, ngambek, saudara. Ingat, saudara, ya kita bukan melayani manusia, kita tidak melayani gembala sidang, ya kita tidak melayani siapa, kita melayani Tuhan.
ya yang menciptakan segala sesuatunya. Ya kalau abdi dalam saja ya begitu mereka mengabdikan diri dengan tulus sudah. Apalagi kita saudara, ya kita melayani raja di atas segala raja saudara. Ya pelayan Tuhan ya itu ada panggilan yang sangat mulia, spesial saudara. Ya hak istimewa ya yang Tuhan berikan kepada setiap kita saudara. Ya, nah oleh sebab itu dalam melayani Tuhan ya kita perlu yang namanya komitmen saudara. Apa? Komitmen saudara ya. Nah komitmen menjaga kita itu tetap konsisten. Artinya kita tetap lurus saudara. Ya kita tetap di jalur yang benar ya. Orang sudah banyak ya di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pernikahan tidak lagi konsisten saudara. Ya dulu waktu sebelum nikah, waduh ya masih pacaran, buat cintanya itu luar biasa. Ya maka disebut apa saudara? Falling in, nah jatuh. Ya cinta itu bisa bikin jatuh saudara ya, jatuh segalanya ya. Nah tadi Ibu Pendeta Yayu pas saya mau berangkat ke sini saudara sempat ketemu sebentar terus dia cerita ada satu temennya laki-laki padahal saudara ya sudah melayani Tuhan ya kecantol saudara katanya ya kecantol sama ya tentunya lawan jenis ya bukan sama jenis ya yang berbeda keyakinan sudah tidak seiman. Wah saya lebih kaget lagi biasanya ini cewek nih yang harusnya ini laki-laki saudara. Waduh ya dalam hati saya sayang sekali saudara ya tidak konsisten saudara ya kenapa karena tidak punya komitmen tidak sungguh-sungguh berkomitmen ya maka saudara yang mau menikah ya yang akan masuk dalam pernikahan atau yang akan berkeluarga ya jadi beda kalau saudara mungkin punya panggilan seperti Paulus ada sini yang mau membujang seumur hidup ya kalau ada puji Tuhan saudara ya. Nah kalau saudara yang ingin menikah saudara ya sungguh-sungguh saudara harus berdoa kepada Tuhan ya untuk pasangan saudara. Amin saudara. Ya karena cinta itu tidak seindah itu Ferguso kata gitu saudara ya. Tidak semudah itu kita menikah ya kira-kira begitu saudara. Ya menikah sih enak ya mudah ya. Sehari 2 hari perayaannya saudara. 1 tahun ya masih oke lah ya. 2 tahun ya mulailah ya. 3 tahun, 4 tahun, ya 5 tahun saudara. Nah itu yang berbicara harus komitmen saudara. Bukan cinta lagi. Amin. Makanya saudara harus tetapkan dalam hati kalau saudara mau menikah jangan cari kebahagiaan. Harus memberi kebahagiaan karena cinta itu memberi, mengasihi itu kita memberi saudara, ya berkorban, ya oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah memberi contoh, dia berkorban, dia mengasihi kita, dia berkorban bagi kita, amin. Ya pasangan-pasangan muda ya atau yang mau menikah ya atau saudara yang masih jomblo ya ini penting saudara, ya kalau nanti saudara mau nikah ya menikahlah untuk memberi kebahagiaan saudara. Karena seiring berjalannya waktu dalam pernikahan, tadi saya cerita di pagi saudara, saya sudah 14 tahun lebih saudara. Ya, di 2010 ya saya menikah, ya sekarang 2014 kurang lebih hampir 15 tahun lah, 14 tahun setengah saudara. Ya, wah itu luar biasa walaupun saya hamba Tuhan saudara, ya enggak seindah itu gitu saudara ya kira-kira begitu. Ya kami dari latar belakang berbeda, suku yang berbeda, ya, terus punya istilahnya pemikiran yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, wah nggak mudah saudara, ya. Tetapi Tuhan ajarkan saudara, ya kalau kita mau tetap langgeng dalam pernikahan, ya kita tetap ya saling bisa menghargai, menghormat satu dengan yang lain. Kuncinya kita harus ingat komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan, ya dalam perjanjian ya atau di dalam janji nikah kita saudara, ya kita harus ingat itu. Itulah komitmen saudara. Cinta itu perasaan saudara. Amin. Ya, cinta itu perasaan. Ya, kadarnya bisa berubah-ubah. Ya, kalau orang sekarang bilang itu moodnya itu bisa berubah-ubah.
Ya, oleh sebab itu cinta tidak bisa mempertahankan ya pernikahan ya yang begitu panjang jalannya, hanya komitmen saudara. Ya, walaupun mungkin saudara sudah mungkin ya dalam tanda kutip ya pasti saudara mengalami hal ini yang sudah menikah pasti tahu ya pada akhirnya kita akan bagaimana tahu aslinya ya pasangan kita saudara. Ya. Jadi saya orang Jawa, istri saya orang Batak, saudara. Ya, nah istri saya itu punya kebiasaan, saudara. Ya dia itu kalau ambil sesuatu, ini saya contoh ya, itu suka tidak langsung diberesin, saudara. Ya, jadi beresnya itu nanti kalau sudah semua dia kerjakan selesai, nah baru nanti dia beresin. Jadi semua pasti akan berantakan dulu. Nah saya enggak bisa begitu, saudara. Ya saya orangnya habis misalnya ambil sesuatu selesai harus dikembalikan saat itu juga di situ, saudara. Ya, nah istri saya nggak bisa begitu, saudara. Ya, dan saya baru memahami setelah sekian tahun, saudara. Ya, dan itu kadang membuat saya bisa jengkel, saudara. Ya, ini kok begini gitu, berantakan begitu, saudara. Ya, tipenya akhirnya saya memahami, oh dia memang tipenya seperti itu. Kadang saya ingatkan berulang-ulang, tapi tetap, saudara. Nah, saya mulai memahami, saudara. Nah, saya memaklumi hal itu, saudara, mulai ngerti, saudara. Ya, misalnya kayak tadi pagi, saudara, ya saya mandi mau pakai odol, ya itu pasta gigi, ya itu tutupnya enggak langsung ada di tempatnya, saudara. Tak tahu kemana itu tutupnya, saudara. Karena saya tahu itu habis istri saya mandi itu, saudara. Nah itu menarik, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjaga ya supaya ya rumah tangga kita, keluarga kita tetap bertahan, komitmen, saudara. Amin. Komitmen, kita perlu komitmen menjaga kita tetap konsisten, demikian juga dalam pelayanan. Ya, dalam dunia melayani Tuhan, saudara, tidak semuanya malaikat-malaikat, saudara. Ya betul, kita melayani manusia, satu dengan yang lain punya kelemahan, kelebihannya masing-masing, saudara. Ya, nah kalau kita punya komitmen di dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, ya pasti saudara akan tetap bertahan dalam keadaan apapun, saudara. Ya, nah ini penting, saudara, ya komitmen menjaga kita tetap konsisten. Oleh sebab itu mengapa kita harus melayani dengan penuh komitmen? Nah yang pertama, saudara, kita melayani dengan penuh komitmen karena apa? Karena melayani Tuhan itu adalah kasih karunia dan sekaligus juga pengorbanan. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, ya itu ada sebuah kasih karunia, hak istimewa, kehormatan, saudara. Amin. Ya mungkin ibu gembala yang memilih saudara, ya harus melayani di sini, melayani itu dan lain sebagainya, saudara. Ya, tetapi sesungguhnya yang sedang memanggil saudara itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Yang melalui ibu gembala sidang, saudara. Ya, atau koordinator pelayanan, saudara. Ya, nah oleh sebab itu saya ibaratkan sebagai sebuah lilin, saudara. Ya, lilin zaman dulu itu yang batangan tuh, saudara. Ya, kalau sekarang lilin sudah bisa dimodif. Ya, ada lilin yang bisa awet. Ya kayak lilin aroma gitu, saudara. Taruh di gelas buat sendiri itu bisa awet. Kalau lilin zaman dulu, saudara, ya itu biasa batangan sekali pakai udah langsung habis, saudara. Ya, kalau kita lampu mati ya pasti ya lilin inilah penolong utama kita, saudara, untuk memberikan cahaya. Ya, nah lilin saat dia dinyalakan, saudara, ya dia akan memberikan cahayanya. Ya, itu ibarat itu adalah potensi di dalam dirinya, saudara. Ya, yang akan menjadi bermanfaat ya bagi orang-orang sehingga mereka dalam kegelapan mereka bisa melihat sesuatu karena ada cahaya. Tetapi saat dia dinyalakan, lilin itu juga akan membakar dirinya, saudara, sehingga dia akan meleleh, ya, meleleh. Nah, kira-kira begitu kita di dalam melayani Tuhan itu ada sebuah kasih karunia sekaligus pengorbanan, saudara. Ya, saat kita melayani Tuhan, Tuhan bisa memakai hidup kita, saudara. Ya di karunia kita masing-masing, di talenta kita masing-masing, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Ya, tapi di sisi lain, saudara, ada pengorbanan yang harus kita berikan, saudara. Ya, misalnya dalam sebuah gereja, ya kita harus ikuti aturan, betul? Amin, saudara. Ya, kita harus punya integritas.
ya kita tidak bisa semaunya sendiri, saudara. Kita harus tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Ya, perlu kerendahan hati. Nah itu nggak mudah, saudara. Ya kadang-kadang kita harus korban pikiran kita, korban perasaan kita, saudara, korban waktu dan lain sebagainya. Ya, nah itu pengorbanan. Tapi pengorbanan itu akan menjadi berkat, sudah akan menjadi sukacita. Kenapa? Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke berapa itu saya lupa 10 ya, kalau tidak salah mengatakan setiap jerih lelah kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ya Tuhan akan memperhitungkan, amin saudara, ya pelayanan kita. Ya, saudara yang melayani di tempat ini, ya mungkin ya ibaratnya ya ini mungkin ya maaf kata imbalannya ya tidak seberapa, ya mungkin saudara sudah all out dan lain sebagainya. Ya kira-kira begitu saudara, ya udah pagi-pagi bangun, ya gitu kan, belum lagi rumahnya jauh, naik kendaraan, transportasi dan lain sebagainya. Ya bukan sekali saja ibadah, 2 kali ibadah, ya mungkin udah lapar, ya kan, mungkin udah ngantuk dan lain sebagainya. Ya kita mikir kita nyanyi-nyanyi di sini, ya teman kita mungkin saya ini udah ada di mall gitu kan, enak dan ya. Oh saudara, tapi ingat sekali lagi, setiap jerih lelah kita ya dalam melayani Tuhan itu Tuhan perhitungkan, saudara. Ya, Tuhan lihat loh saudara kesungguhan kita. Ya, jadi enggak sia-sia ya sudah melakukan ya mungkin dalam kacamata manusia itu buang-buang waktu dan lain sebagainya, saudara. Tapi ingat ya Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah kita di dalam kita melayani Dia, saudara. Ya. Tadi pagi saya bersaksi ya orang tua saya sebenarnya tidak setuju saya jadi seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, istilahnya ya mereka istilahnya nanti siapa gitu yang kira-kira kalau masa tua mereka yang bisa diandelin gitu kan. Kalau kerja kan istilahnya udah kelihatan, istilahnya begitu saudara ya, dapat gaji, dapat duit dan lain sebagainya. Kalau hamba Tuhan, kalau pendeta itu kan tidak tentu dan lain sebagainya, saudara. Ya. Nah, pada waktu saya dengar perkataan bapak saya itu saudara, wah hati saya juga sedih waktu itu, saudara. Ya, tapi saya tahu saudara Tuhan telah memanggil saya. Ya, mungkin saya pernah bersaksi di sini ya waktu saya ada di Malang waktu SMP ya mau naik SMP saya tenggelam di Sungai Brantas itu, saudara. Ya, dan akhirnya di situ Tuhan memanggil saya secara dan saya berjumpa dengan Tuhan, saudara. Yang tadinya udah mau saya pikir udah saya mati habis ya hidup saya ya di umur menjelang 13 tahun, tetapi Tuhan panggil saya di situ dengan caranya. Dan itulah saya tahu Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan dan saya serahkan hidup saya, saudara. Dan dari perjalanan hidup itu, saudara, dari sejak SMP, SMA, dan sampai saya masuk sekolah Alkitab, itu benar, saudara. Saya tahu Tuhan memang panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu bapak saya ngomong begitu, saya memang agak sedih, tapi saya tidak terlalu kaget begitu, saudara. Ya, karena saya tahu Tuhan sudah memanggil saya secara pribadi, saudara. Ya, nah oleh sebab itu ya melayani adalah sebuah kasih karunia dan juga sekaligus pengorbanan. Nah ini penting untuk tetap berkomitmen di dalam melayani Tuhan, saudara. Ya, dalam rumah tangga juga ya dengan pasangan kita perlu untuk kita terus menjaga komitmen, saudara. Ya, makanya saya tidak setuju dengan orang yang bercerai itu, saudara. Itu memang benar ya melanggar ya firman Tuhan. Apapun dia model orangnya, mau kelihatan orang baik, mau kelihatan orang yang melayan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah bercerai berarti dia melakukan pelanggaran yang fatal, sudah melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan membenci perceraian, saudara. Orang yang berpisah dengan pasangan hidup berarti ya dia sudah tidak lagi hidup dalam komitmen awalnya, saudara. Ya, saat dia berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan hambanya yang memberkati, ya. Jadi tidak ada alasan, oh dia udah gak mencintai saya lagi, oh karena dia sudah mungkin punya cem-ceman, saudara, istilahnya apa itu, yang lain dan lain sebagainya, saudara. Itu bukan alasan, saudara. Ya mungkin pasangan sudah begitu, tapi ingat saudara harus tetap jaga komitmen. Ya, semoga nggak ada yang begitu, saudara ya. Kenapa saya siang ini bicara ini, saudara ya? Amin, saudara. Ya awasan bagi kita, saudara. Ya jaga komitmen, saudara.
wah dia udah tambah hari kok tambah membengkak ya. Dulu kayaknya langsing, sekarang kok langsung gitu. Ya, oh bukan itu saudara, yang nggak bisa. Jadi apapun alasannya nggak ada saudara untuk kita bercerai atau berpisah, memisahkan dari pasangan kita saudara. Ya, saya kaget saudara kemarin waktu saya lihat YouTube ada seorang hamba Tuhan, mungkin saudara juga mungkin tahu ya yang terkenal ya gara-gara anak dan istri, dan akhirnya dia harus katanya saya udah enggak lepaskan ya jabatan pendeta saya. Dia bilang begitu saudara, demi karena ya ada pergumulan dengan anak dan istrinya dan lain sebagainya saudara. Wah itu sesuatu yang menyedihkan saudara. Ya, nah oleh sebab itu perlu namanya komitmen, apalagi kita hidup di dunia yang semakin jahat ini saudara. Ya akan datang waktunya, ya firman Tuhan katakan saudara, ya orang itu udah nggak bisa lagi terima kebenaran saudara. Ya apa yang menurutnya baik ya dia kerjakan saudara. Itu akan kembali seperti dulu zaman Nuh. Ya pada waktu Tuhan akan menurunkan air bah itu saudara. Ya kan manusia begitu jahat sampai Tuhan katakan waduh menyesal menciptakan manusia. Tapi puji Tuhan masih ada orang yang punya komitmen kepada Tuhan. Amin saudara. Coba kalau dulu Nuh ikut-ikutan, ya kita nggak ada saudara, ceritanya lain ya. Sejarah dunia ini akan berbeda sekali. Tapi puji Tuhan ya, pada waktu semua orang sudah meninggalkan Tuhan, masih ada satu orang yang punya komitmen untuk hidup di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, yaitu Nuh saudara. Dan berkat Nuh ya kita ada ya saat ini saudara. Ya, jadi kita ini juga termasuk satu keturunan, ya dari keturunan Adam sudah dimusnahkan ada Nuh. Nah kita semua dari Nuh saudara. Cuma saya nggak tahu saya dari anaknya yang keberapa saudara ya, Sem, Ham dan Yafet itu kan saudara. Oke saudara, ya berikutnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Nah kita harus mulai dengan komitmen yang kedua, karena komitmen itu akan menjaga langkah kita saudara. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya bahwa Tuhan itu punya tujuan, Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Setuju? Amin? Nah saudara dilahirkan ke dalam dunia ini saudara ada dengan bentuk, dengan model ya seperti saudara sekarang itu karena kehendak Tuhan. Bukan kehendak mama papa kita saudara. Ya, memang mereka dipakai Tuhan saudara untuk ya menghadirkan kita ke dalam dunia ini, tetapi keberadaan kita itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Ya, jadi sekali lagi saudara, tidak ada yang namanya kecelakaan. Ya, oh dia itu lahir karena kecelakaan saudara. Ya, dulu bude saya, saudara, tante saya ngomong, ya, kamu itu sebenarnya anak dapat nemu dari sungai, gitu saudara. Saya langsung tek begitu, maksudnya apa? Itu saya pikir bercanda saudara. Terus waktu saya mau menikah ya kami konseling ya, terus akhirnya ada satu sesi di mana harus ada keterbukaan saudara. Dan di situ Tuhan bukakan saudara. Ya Tuhan nyatakan ya melalui hamba Tuhan itu saudara, ya saya menikah di Jawa Timur waktu itu diceritakan saudara. Ya mengenai latar belakang saya, dan benar saudara, ternyata saya ini sudah dikandung oleh mama saya ya sebelum mereka menikah. Ya jadi istilahnya MBA, gelar saya itu MBA saudara ya, MBA Married by Accident katanya. Ya menikah ya ini anak MBA gitu saudara ya, menikah sebelum apa saudara maksudnya MBA, Married by Accident, menikah karena kecelakaan gitu saudara, kira-kira begitu. Wah saya tahu begitu saudara, akhirnya saya datengin orang tua saya mau mereka jujur saudara, benar saudara. Ya bapak saya cerita ya sambil berlinang air mata, saya nggak berlinang, saya nangis saudara. Akhirnya saya menerima hal itu saudara, dan Tuhan pulihkan, kami saling mengampuni ya satu dengan yang lain, dan Tuhan akhirnya pulihkan hal itu saudara. Ya, dan puji Tuhan. Nah sekali lagi saudara, tidak ada yang namanya kecelakaan saudara. Tidak ada juga namanya kebetulan. Semuanya itu ada dalam tujuan Tuhan saudara. Mungkin orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan bisa berkata begitu. Ya kebetulan, kecelakaan, tapi kita yang di dalam Tuhan saudara, kita ini adalah orang-orang yang diciptakan menurut kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Ya, nah Tuhan mau supaya kita sampai ya kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah disitulah ada proses saudara. Ya, proses kehidupan yang harus kita jalani untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita masing-masing saudara. Ya, nah kadang-kadang di situ ada penderitaan, ya ada suka juga, tapi juga ada duka saudara, ada proses yang Tuhan kerjakan. Nah disitulah diperlukan namanya komitmen supaya langkah kita ini tetap saudara. Ya, langkah kita itu tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tetapi kita tetap ya ada di jalur atau tujuan Tuhan dalam hidup kita saudara. Amin saudara. Ya, sebab itu kita harus punya komitmen saudara. Ya, karena Tuhan punya tujuan di dalam setiap hidup kita. Nah, contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri saudara. Ya, pada waktu dia berkata, Tuhan Yesus berkata menyatakan bahwa anak manusia Mesias akan ditangkap oleh imam-imam ya dan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi di Yerusalem dan akan dibunuh. Ya. Dan pada hari ketiga ya dia akan dibangkitkan. Nah, Simon Petrus tidak terima hal itu saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus tahu apa tujuannya dia datang ke dalam dunia ini. Dia tahu misinya, tujuan Bapa bagi hidupnya. Nah pada waktu saat Simon Petrus berkata demikian, Tuhan Yesus mengatakan ini saudara. Ya, Simon Petrus berkata, ya guru, yang masa engkau Mesias akan diperlakukan seperti itu. Yang mana ada Mesias dibunuh dan lain sebagainya. Hal itu kiranya jauh dari engkau. Ya, Simon Petrus mencoba untuk menghalangi hal itu terjadi. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus tahu tujuan hidupnya saudara. Ya, dia tahu untuk apa dia datang ke dalam dunia. Walaupun dia harus menuju kayu salib saudara, dia tetap kerjakan itu saudara. Walaupun itu mengerikan, menakutkan, dan penuh penderitaan, tapi dia harus tetap melakukan tujuan Bapa dalam hidupnya, menggenapi kehendak Bapa dalam hidupnya. Ya, komitmen, ya, yang tetap membuat Tuhan Yesus harus berjalan ke kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Nah contoh lain dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13 saudara. Rasul Paulus pada waktu ada di rumah Filipus ya di Kaisarea. Ada seorang nabi bernama Agabus, ya nabi itu akhirnya tiba-tiba mengambil ikat pinggang Paulus, ya dan dia mengikat dirinya, ya tangannya, kakinya seperti itu saudara, dan dia bernubuat, ya bahwa orang yang mempunyai ya ikat pinggang ini akan diperlakukan seperti ini kalau dia pergi ke Yerusalem, ya. Tetapi Paulus tahu apa maksud tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia harus tetap ke Yerusalem saudara. Dan dia berkata ini, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Paulus punya komitmen saudara. Walaupun dia tahu apa yang akan terjadi menimpa dirinya, dia harus tetap ke Yerusalem. Amin saudara. Nah, bisa enggak kita sebagai ya anak-anak Tuhan seperti Rasul Paulus ini saudara? Ya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya berani enggak kita buat komitmen mengikuti ya kehendak atau rencana tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita saudara. Ya, maka diperlukan komitmen saudara ya untuk kita tetap ada di jalur Tuhan, tetap langkah kaki kita mengikut Yesus saudara. Ya di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 10 ya Rasul Paulus memberikan salah satu contoh rekannya sendiri yang sudah kehilangan komitmen di dalam mengikut Tuhan, yaitu namanya Demas. Ya Demas atau Demas saudara, ya saudara baca ya dikatakan Demas meninggalkan, ya tidak mau lagi ya bersama-sama Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mengatakan alasannya apa? Karena dia sudah mencintai dunia ini sehingga dia meninggalkan pekerjaan Tuhan saudara. Amin saudara. Dan kita banyak ya kesaksian, mungkin saudara pernah lihat, pernah mendengar ya banyak orang-orang yang sudah pernah melayani Tuhan pada akhirnya belum sampai finish ya sudah seperti Demas ini saudara, ya meninggalkan Tuhan,
ya, bahkan menyangkal iman mereka, Saudara. Karena apa? Karena mereka lebih mengasihi dunia. Tidak ada komitmen di dalam hidupnya untuk terus mengikut Tuhan, Saudara. Ya. Nah, terakhir berarti ketiga, Saudara. Puji Tuhan. Ya, terakhir, kenapa kita harus melayani dengan penuh komitmen, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Karena Tuhan menghargai hamba-hambanya yang melayani dengan penuh komitmen, Saudara. Ya. Masih ingat dengan kisah perumpamaan talenta, Bapak Ibu Saudara ya. Yang satu dikasih satu, ya yang kedua dikasih berapa? 2, ya ada salah. Yang ketiga dikasih 5. Betul Saudara? Ya, tapi akhirnya apa yang jadi? 2, dia kembangkan talenta jadi 4, yang 5 jadi 10, tapi yang 1 ya dia simpen, Saudara. Dipendem, ya dikubur. Ya. Akhirnya setelah ada hitung-hitungan, ya, akhirnya Tuhan itu marah kepada yang 1 orang karena dia tidak mengembangkan talenta yang diberikan. Ya, tapi yang 2 dan yang ketiga diberikan satu kehormatan, ya. Dan tadi firman Tuhan katakan ya saya langsung Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepada yang baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, Saudara. Wow, ini luar biasa, Saudara. Ya, dan biarlah ini menjadi bagian kita semua nanti ya saat kita ada di pengadilan terakhir, Saudara. Amin, Saudara. Ya, biarlah Tuhan berkata demikian kepada setiap kita. Ya, hai hambaku yang baik dan yang setia. Ya, mari masuk, turut kebahagiaan dalam Tuhanmu. Enggak apa-apa, Saudara, mungkin Saudara menderita sementara ya di dunia ini, Saudara. Ya, tapi Saudara punya komitmen ya untuk terus melayani Tuhan. Amin. Ya, ikut Tuhan kan enggak mudah, Saudara, betul? Ya, Saudara jadi orang Kristen yaitu berarti Saudara sudah memberi hidup Saudara kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan kita ini bukanlah milik kita lagi, Saudara. Ya, seperti pujian tadi, ya, sungguh telah hidupku telah ditebus, ya. Hidupku sekarang bukan milikku lagi. Terus apa Saudara referennya? Suka-sukamu. Iya, ingat Saudara ya, suka-sukamu. Nah, Saudara kalau mulai ngambek melayani Tuhan ya karena satu hal yang mungkin wah Ibu Gembala ini enggak memperhatikan saya, misalnya begitu, ya. Kalau misalnya ya Saudara ingat nyanyi lagu ini kencang-kencang, Saudara. Masuk kamar mandi nyanyi kencang-kencang, Saudara. Ya, suka-sukamu Tuhan. Amin. Ya, nanti Saudara akan diteguhkan, oh iya ingat saya ya. Bukan karena ya manusia ya saya melayani Tuhan, tapi karena Tuhan telah memanggil saya. Ya memang mungkin pemimpin rohani kita, Ibu Gembala kita, mungkin koordinator kita bisa melakukan kesalahan, Saudara. Ya tanpa disengaja, Saudara. Ya, amin, Saudara. Ya kita harus ingat, Saudara. Jangan mudah ngambek, ya. Jangan mudah patah semangat, jangan mudah kecewa, Saudara. Ya Saudara harus punya komitmen ya di hadapan Tuhan, ya. Dan suatu saat Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan yang setia. Wow, ini luar biasa, Saudara. Saya juga terus berdoa, Saudara, supaya nanti ya di akhir ya hidup saya, ya sebenarnya saya juga sudah mempersiapkan diri. Ya mati itu enggak nunggu tua-tua amat, Saudara ya. Sekarang itu ya usia 40, 50 gitu kan. Ya, yang penting dalam doa saya, Tuhan ya bukan pendek panjangnya umur. Ya yang penting saya nanti sampai Tuhan panggil saya benar-benar tetap ada dalam komitmen ya di dalam melayani Tuhan, Saudara. Amin, Saudara. Ya, apalagi Saudara yang sudah berumur panjang, ya bersyukur, Saudara. Siap-siap, Saudara ya. Kapanpun Tuhan panggil, ya harus ingat ini, ya sampai kita terima, hai hambaku yang baik dan yang setia. Kau setia dalam perkara kecil, ya aku akan memberikan tanggung jawab untuk perkara yang besar, Saudara. Ya, kalau di bumi ini Saudara sudah setia kepada Tuhan, ya nanti lanjut di kerajaan yang akan datang, ya di bumi dan langit yang baru nanti, Saudara. Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar, Saudara. Amin, Saudara.
Ya, karena kita akan melanjutkan hidup lagi saudara, ya di langit dan bumi yang baru, ya. Mungkin di sana juga akan ada pekerjaan, pelayanan seperti yang kita kerjakan saat ini, tetapi lebih indah, lebih luar biasa. Kenapa? Karena saudara sudah setia ya di dunia ini, ya dalam melayani Tuhan saudara. Amin. Ya. Berapa menit lagi Bu? Jam 1 selesai, setengah satu, oke saya selesai berarti saudara. Ya ini tadi mau saya panjangin lagi saudara ya. Oke terakhir Bapak Ibu Saudara, ya saya kutip dari sebuah quote ya Abraham Lincoln, dia Presiden Amerika ke-16, ya dia Bapak Demokrasi Dunia. Ya karena sebelum dia jadi presiden dia berkomitmen, ya kalau aku sampai jadi presiden Tuhan izinkan hal itu terjadi, aku akan hapuskan ya perbedaan kulit, ya apartheid yang ada di Amerika, dan hal itu terbukti saudara. Ya dia mengatakan demikian saudara, komitmen adalah apa yang mengubah ya sebuah janji menjadi suatu kenyataan saudara. Ya jadi kalau kita buat komitmen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu artinya tidak hanya sekedar janji yang kita ucapkan. Saat kita buat komitmen itu tidak sekedar janji yang kita tulis, kita tanda tangani Bapak Ibu. Ya, tetapi komitmen itu harus kita kerjakan ya dari hari ke hari melalui perbuatan. Ya dari langkah demi langkah dalam proses itu saudara. Ya perilaku kita ya kita kerjakan ya dan kita lakukan terus-menerus secara konsisten, maka komitmen itu yang tadinya hanya sebuah perkataan akan menjadi sebuah kenyataan saudara. Amin saudara. Ya, jadi saudara ingat ya janji nikah saudara dulu ya di hadapan Tuhan bahwa sampai maut memisahkan kita, dan biarlah itu menjadi kenyataan saudara. Amin saudara. Ya saya berdoa supaya seluruh jemaat di Fajar Baru ini semua ya akan menggenapi komitmennya. Ya karena sangat penting saudara, ya di dunia yang semakin amburadul sekarang saudara, ya komitmen sangat dibutuhkan apalagi di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan saudara. Dan terlebih juga di dalam melayani Tuhan. Ya Tuhan memberkati kita siang hari ini, saya undang Pak pemain musik untuk maju ke depan, ya Pak singer bisa membantu saya. Ya kita mau naikkan pujian yang mengatakan, ku mau setia sampai akhir. Ku bersyukur kau memilihku jadi hambamu melayanimu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita bangkit berdiri. Kita berikan waktu sejenak untuk kita bersaat teduh merenungkan kebenaran yang kita terima pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk panggilan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan. Kami boleh melayani Engkau, kami boleh mengiring Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu siang hari ini, Tuhan berbicara kepada setiap kami, supaya kami teguh di dalam komitmen kami. Kami ingat kepada komitmen kami, di mana kami mungkin telah berjanji kepada Tuhan, kami telah bernasar kepada Tuhan. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, Engkau teguhkan kembali komitmen kami, supaya pada akhirnya kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sampai pada akhirnya kami setia memegang teguh komitmen kami. Dan biarlah komitmen itu bukan hanya sekedar komitmen, tapi komitmen itu akan menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau memilihku jadi hambamu melayanimu. Bersyukur kau memilihku jadi hamba-Mu, amin, melayanimu, amin. Setiap hidupku ku serahkan untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur kau memilihku. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan, katakan
katakan ku mau setia sampai akhir. Sampai akhir melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir. Benar Tuhan, ini doa kami. Kami memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu siang hari ini. Yang telah memanggil kami setia. Demikian juga kami mau setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini, jikalau Tuhan Allah Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hatimu mengenai komitmen. Jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan secara pribadi, di mana saudara sedang berdiri, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sudah mulai kehilangan komitmen, mengenai komitmenmu dengan pasanganmu ataupun dengan keluargamu, komitmenmu di dalam pelayanan, ataupun komitmenmu di dalam hal-hal yang lain. Dan jika Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian siang hari ini dan saudara ingin didoakan, Tuhan, aku mau memperbaharui komitmenku di hadapan-Mu. Mari saudara boleh angkat tanganmu. Saya tidak menyuruh saudara untuk maju ke depan, tapi dari tempat ini saya ingin berdoa bagi saudara. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong saudara, menguatkan saudara, dan memberi kekuatan yang baru untuk saudara memperbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Mari datanglah kepada Tuhan siang hari ini. Berdoalah dalam hatimu. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong engkau, memimpin engkau. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Untuk tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan turun dalam kehidupan anak-anak ini Bapa. Di dalam setiap komitmen hidup mereka. Mungkin hari-hari ini mereka mengalami kelemahan ataupun mereka mengalami Tuhan lupa di dalam setiap komitmen mereka di hadapan Engkau mengenai hal-hal tertentu di dalam hidup mereka Bapa. Siang hari ini hamba berdoa secara pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih Allah turun, karunia Allah turun dalam hidup mereka sehingga Engkau menguatkan mereka kembali, sehingga Engkau memberikan mereka kemampuan memperbaharui setiap komitmen mereka di hadapan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, dan Tuhan pimpin mereka. Sehingga mereka terus punya komitmen, hidup mereka konsisten. Bahkan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin dewasa di dalam Engkau, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus akan berbicara dalam hati kami. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu siang hari ini Bapa. Dan juga terlebih khusus untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Ketut Setiasi di tempat ini sebagai Gembala Sidang. Tuhan yang akan terus menolong hamba-Mu, yang akan mengurapi hamba-Mu hari lepas hari dengan luar biasa. Dan biarlah gereja ini akan semakin terus bertumbuh dengan luar biasa. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui keberadaan GSJ Fajar Baru di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, berkati mereka dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari diberkati Tuhan, kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih buat hamba-Nya. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau.
pujian ini bukan hanya pujian biasa, tapi dalam pujian ini ada komitmen di dalam hidup kami, bahwa kami mencintai Engkau seumur hidup kami. Cinta kami kepada Tuhan tidak akan berpaling. Mari Tuhan, Kau tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk tetap setia mengiring mengikut Engkau, setia melakukan perintah-perintah Tuhan, setia dalam komitmen kami dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha yang kami bangun bersama-sama sesama kami. Terima kasih Tuhan, hingga kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam komitmen itu ada berkat Tuhan. Komitmen kami kepada Tuhan, terus setia kepadamu sangat dihargai oleh Tuhan. Sesuatu yang berharga di mata Tuhan itu adalah hal yang penting. Kiranya kami Tuhan, hidup kami ini Tuhan, kami persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kami menyadari hidup kami bukan kami lagi, tapi milik Tuhan. Hidup kami bukan milik keluarga kami, tetapi milik-Mu Allah. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami untuk Engkau pakai. Kiranya Allah, Kau pakai kami semasing-masing. Engkau memberikan kepada kami karunia-karunia berbeda. Kami pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, baik ibadah pertama dan kedua. Bapak Hendra, Engkau memberkati dimanapun berada. Demikian Pak Irfan dan tantenya di dalam nama Yesus kami bawa dalam doa. Dimanapun Pak Irfan berada, Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka, sehingga mereka akan kembali dalam minggu depan beribadah bersama. Di dalam tengah minggu kami beroleh berkomunikasi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Demikian buat Ibu Eeng, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, keluarga Pak Puko Tuhan, dengan saat ini lagi ada acara, Tuhan juga akan memberkati mereka. Minggu depan mereka boleh bergabung kembali bersama dengan kami. Buat Ibu Yani yang ada di Kalimantan bersama dengan Pak Yanto, dalam nama Yesus Tuhan kami mohon kepadamu belas kasihan Tuhan untuk kami. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Janji Tuhan bahwa Tuhan menyembuhkan. Janji Tuhan bahwa Tuhan terus hadir bersama dengan kami. Kiranya janji Tuhan itu Engkau genapi dalam kehidupan Bu Yani, Pak Yanto yang saat ini ada di Kalimantan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Beberapa di antara teman kami yang belum bisa bergabung dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, Tuhan terus menyertai mereka. Ingatkan mereka akan kehidupan mereka, bahwa hidup mereka adalah untuk Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Allah, sehingga hidup mereka terus dibawa naik dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah pertama dan kedua ini Tuhan sudah memberkati, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Irmawan yang sudah menyampaikan firman Allah. Kami berdoa berkatilah pelayanannya, kesehatannya dan keluarganya. Demikian WL Singer, pemain musik, Tuhan memberkati mereka. Setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pertama dan kedua ini, Allah memberkati mereka. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tangan Tuhan akan terus memegang kami. Kuasa Tuhan akan terus melingkupi kami. Kasih Tuhan akan terus menjaga kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Allah. Kami tidak bisa berjalan sendiri Allah. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara sudah datang memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepadanya. Dan saudara juga sudah membuka hatimu untuk kebenaran firman Allah dan membawa persembahan-persembahanmu kepada Allah. Persembahan ucapan syukur perpuluhanmu itu sangat berharga di mata Allah. Kiranya Tuhan akan terus memberkatimu. Dan sekarang angkat kedua tanganmu, kita memandang kepada Allah kita yang kudus, yang agung, yang mulia, dengan mata iman tertuju kepada Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus tidak akan pernah layu, karena Yesus akan terus mengasihi, menuntun dan menolong engkau. Dan Roh Kudus memampukan engkau untuk tetap memegang janji atau komitmenmu untuk mengiring engkau Tuhan dengan setia. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya.